Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Materi hari ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer ya. Oke, kita simak bersama-sama. Baik, kita mulai pembahasannya. Materi tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer dibagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi topologi jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antar komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Terdapat beberapa macam topologi jaringan yang umum digunakan, yaitu ada topologi bus, topologi star, ring, tree, mesh, dan hybrid. Nah, mari kita lihat satu persatu penjelasan dari beberapa topologi tersebut. Yang pertama, topologi bus. Nah, di dalam topologi bus, semua komputer atau node dihubungkan pada jalur kabel utama atau disebut juga backbone. Data dari satu komputer akan dikirim melalui backbone atau bisa dilihat oleh semua komputer, tapi hanya penerima yang sesuai yang akan memproses data tersebut. Ujung kabel backbone biasanya dipasang terminator untuk mencegah pantulan sinyal. Kelebihan dari topologi bus ini yaitu diantaranya adalah murah dan sederhana, butuh sedikit menggunakan kabelnya ya. Kemudian mudah dipasang untuk jaringan yang kecil. Dan yang terakhir, cocok untuk jumlah komputer yang terbatas ya. Kemudian kekurangan dari topologi bus ini, kalau kabel backbone-nya putus, maka mengakibatkan seluruh jaringan akan mati ya. Kemudian lalu lintas data bisa macet atau collision jika banyak perangkat mengirim data sekaligus. Kemudian sulit diperluas, semakin banyak komputer semakin lambat performanya. Nah, kemudian topologi ring. Di dalam topologi ring, semua komputer atau node terhubung membentuk lingkaran. Data mengalir satu arah, searah jarum jam atau sebaliknya. Setiap node berfungsi sebagai penguat sinyal dan meneruskan data ke node berikutnya hingga sampai ke tujuan. Nah, dapat dilihat di sini gambarnya ya, di sebelah kanan gambar dari topologi ring. Apa kelebihan dari topologi ring? Nah, diantaranya adalah lebih cepat daripada topologi bus kalau jumlah node tidak terlalu banyak. Tidak ada tabrakan data atau collision karena jalurnya satu arah. Nah, namun ada pun kekurangan dari topologi ring ini. Nah, diantaranya kalau satu kabel putus atau node terputus, seluruh jaringan bisa terganggu. Kemudian sulit menambah atau mengurangi node. Kemudian contoh penggunaan, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk penggunaan topologi ring ini, salah satunya zaman dulu itu ya digunakan untuk jaringan token ring IBM ya. Tapi sekarang sudah jarang dipakai karena sudah digantikan dengan topologi yang lebih modern ya. Biasanya ada topologi star atau mesh ya. Nah, kita lanjut ke topologi star. Nah, terlihat topologinya bentuknya seperti gambar di sebelah kiri, menyerupai bintang ya. Jadi semua komputer atau node terhubung ke satu perangkat pusat. Nah, biasanya digunakan alat seperti switch atau hub. Komunikasi antar komputer harus lewat perangkat pusat ini ya, hub atau switch tadi. Contoh jaringan lab komputer kampus biasanya pakai topologi seperti ini. Kelebihan dari topologi star
Yang pertama, mudah dikelola. Jadi kalau ada satu komputer bermasalah, tidak akan mengganggu komputer yang lain. Mudah dikembangkan, bisa menambah node baru cukup dengan menyambungkan ke switch. Performa lebih baik dibanding bus karena setiap node mempunyai kabel tersendiri. Kekurangan dari topologi star, yang pertama tergantung pusat. Jadi kalau si pusatnya atau switch atau hubnya rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu atau mati total. Nah, kemudian butuh lebih banyak kabel daripada topologi bus. Lanjut, topologi selanjutnya adalah topologi tree. Nah, kenapa disebut dengan topologi tree? Karena bentuknya topologinya menyerupai dengan pohon. Nah, bagaimana topologi tree ini? Adalah gabungan dari topologi star dan topologi bus. Disebut tree karena bentuknya bercabang seperti pohon, ada backbone atau batang utama, lalu dari backbone muncul beberapa cabang yang masing-masingnya berbentuk star. Jadi backbone atau jalur utama, kemudian hub atau switch adalah simpul atau cabangnya, dan komputer dianalogkan sebagai daunnya. Kelebihan dari topologi tree diantaranya adalah mudah dikembangkan, bisa menambah cabang baru tanpa mengganggu yang lain. Terstruktur, cocok untuk jaringan berskala besar, misalnya kampus atau perusahaan. Isolasi masalah lebih mudah. Kalau satu cabang rusak, cabang yang lain tetap bisa berjalan. Namun kekurangan dari topologi tree ini diantaranya adalah butuh banyak kabel dan perangkat pusat atau switch atau hub ya. Kemudian kalau backbone rusak atau jalur utamanya rusak atau terganggu, maka seluruh jaringan bisa lumpuh atau mati total. Biaya instalasi lebih mahal dibandingkan dengan topologi star atau bus sederhana. Lanjut ke topologi selanjutnya adalah topologi mesh. Di dalam topologi mesh, setiap perangkat atau node terhubung langsung ke semua node lain dalam jaringan. Jadi, ada jalur ganda untuk mencapai tujuan. Jika satu jalur rusak, data bisa melewati jalur yang lain. Kelebihan dari topologi mesh diantaranya adalah reliabilitas tinggi, tidak ada single point atau failure. Kemudian fault tolerance bagus. Jika satu koneksi putus, jaringan tetap akan berjalan karena akan mencari jalur yang lain yang masih terkoneksi. Performa tinggi, komunikasi antar node bisa langsung tanpa harus lewat pusat. Namun ada beberapa kekurangan juga di topologi mesh ini. Yang pertama, butuh banyak kabel. Mungkin semakin banyak node, semakin banyak pula koneksinya. Nah, ini ada rumusnya kalau untuk menentukan jumlah kabel jika jaringannya menggunakan kabel ya. Rumusnya adalah jumlah koneksi sama dengan N. N itu node-nya ya. Dalam kurung N kurangi 1 dibagi 2. Jadi misalkan 4 node, maka kabel yang dibutuhkan adalah 6 kabel. Kemudian selanjutnya biayanya pastinya lebih mahal dan instalasinya lebih rumit. Kemudian sulit dikelola jika jumlah node-nya terlalu banyak. Singkatnya, topologi mesh adalah semua node saling berterhubung langsung. Nah, topologi ini adalah merupakan topologi paling kuat, tapi topologi ini juga termasuk topologi yang mahal. Terima kasih, sampai di sini penjelasan tentang berbagai macam topologi jaringan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.